Ntar aku absen dulu ya. Oke. Udah. Jadi gini teman-teman. Kemarin kan banyak yang bingung nih. Nah, jadi rencana aku hari ini kita review yang kemarin aja. Minggu sebelumnya aku lari ke basicnya dulu pakai PyQt dan aku jelasin pelan-pelan aja gak apa-apa. Ya, terus juga kita masih ada 3 pertemuan ya hari ini, minggu depan sama minggu depannya lagi. Gitu. Jadi kita tinggal 3 pertemuan, kayaknya masih bisa sih kalau aku jelasin pelan-pelan. Nah, aku izin share screen dulu. Kayak share screen aja deh semua. Nah, oke. Oke. Mulai dari dasar dulu ya teman-teman. Ini aku gedein, bisa nggak ya? View. Hmm, hmm. Nah, ini cara gedeinnya gimana ya? Kok lupa. Zoom in, zoom out. Ya aja ya, gitu aja nggak apa-apa deh. Oke, oke teman-teman. Aku mulai dari awal, new file aja deh. New file, kemudian aku save. Nah, desktop aja deh. Desktop, hmm, Sabtu. Sabtu 16 ya, jam 4. Ini. Main.py. Oke. Nah, oke teman-teman. Topik kita beberapa hari kemarin kan kita bahas bikin aplikasi desktop pakai PyQt. Nah, di PyQt itu kita basicnya kita butuh 3 yang diimport ya. 3 yang diimport itu from PyQt 5. Bentar. PyQt 5 import ini Qt GUI ya, Graphic User Interface, kemudian Qt Core sama Qt Widget. Widget. Nah, ini. Jadi 3 ini yang utama. Tapi untuk masalah layouting, kita fokus di sini, Qt Widget. Jadi untuk awal-awal ini cukup pakai Qt Widget aja dulu nggak apa-apa. Ya. Nanti kalau kita udah masuk ke core sama graphic user interface-nya baru kita pakai 2 ini. Gitu. Jadi untuk sementara kita pakai Qt Widget. Nah, kalau mau bikin aplikasi desktop, tentunya kan apa ya? Kita bikin aplikasi utuh, tetap kita pakai ini. Kita bikin Qt Widget, Qt Widget kayak gini. Kemudian Qt Application. Ini yang paling utama. Jadi eh, ketika teman-teman bikin aplikasi desktop, pakai Qt Application, ya. Qt Application. Jadi setiap kali teman-teman kayak kemarin bikin eh, push button, Qt label, line input kayak gitu, tetap eh, kita bikin Qt Application, ya, satu ya. Tetap bikin satu. Kemudian jangan lupa nanti dieksekusi. Ya. Gini boleh, tapi kadang ada yang nulis kayak gini, tidak masalah. Jadi itu sama. Ya. Nah, oke. Lanjut. Terus kemudian aku bikin window. Aku bikin Sir, window, ya kan? kita berlima doang, Sir. Nggak tahu, aku berlima. Berlima termasuk aku berarti ya? Ya, Nah, iya. Kita berlima mau termasuk. ngapain, Sir? Lanjut dari yang kemarin, kan? Sebenarnya sih niatan aku eh, kita
apa ya, mulai pelan-pelan aja, barangkali teman-teman bingung. Jadi aku mulai lagi dari awal kayak gitu, Re. Oh, oke. Sip, sip. Apa Re udah ada bayangan? Belum sih, Sar. Masih ngikut aja. Masih ikut? Ya, jadi kita coba discuss pelan-pelan aja. Eh, kita mundur lagi nggak apa-apa. Kita masih 3 sesi pertemuan sih, termasuk yang ini. Jadi menurutku nggak masalah. Yang penting teman-teman paham, meskipun kita masuk ke dasar, ya apa-apa ya. Oke, Nah, Sar. Sip, sip. oke. Qt widget. Kemudian window aku pakai Q push button saja. Push button. Nah, kita coba dulu. Show. Nah, aku close saja deh, biar teman-teman nggak bingung. Don't save. Nah, ini ya. Ini kita udah bisa tampil. Oke. Ini tuh button teman-teman. Jadi satu full screen kayak gini, satu full screen kayak gini, ini button ya. Aku jelasin pelan-pelan aja dulu. Oke. Dari sini, oke. Dari sini, tadi aku bilang kalau mau bikin aplikasi desktop pakai Python, paling nggak kita butuh 3 ini, Qt GUI, Qt Core, sama Qt Widget. Tapi untuk sementara kita pakai Qt Widget aja dulu. Nah, nanti kalau kita udah belajarnya lebih dalam, kita baru pakai Qt GUI sama Qt Core. Tapi tetap yang dipakai 3 ini sih. Dan meskipun teman-teman baru awal, kayak gini aja sih nggak apa-apa. Cukup kayak gini nggak apa-apa sih, nggak masalah. Karena kan kita cuma pakai Qt Widget untuk sementara ini. Ya. Terus, kalau mau bikin aplikasi, kita tetap butuh ini, ya, Q application. Jadi, apapun aplikasi yang teman-teman bikin, nah, pakai Q application. Nah, Q application itu adanya di Qt Widget. Nah, jadi kita butuh Qt Widget dot Q application. Ingat, waktu kita import, ingat ya, kita lihat. Ini ada Qt, ada T-nya. Tapi pas kita pakai application, push button, terus nanti label, itu nggak ada T-nya. Jadi cuma Q-nya aja. Q application, Q push button, Q label. Nah, di sini aku punya variabel window. Nah, yang mana dia juga ngambil dari Qt widget, Q push button, ya, tombol. Ini teksnya. Nah, ini teksnya. Kemudian kita show, kita tampilin. Yang kita tampilin windownya, ya, window ini, yang isinya push button. Terus jangan lupa dieksekusi. Nah, ini kenapa harus kita pakai show? Karena defaultnya kalau di Python tuh dia tampilnya hide, nge-hide, nggak tampil sih, maksudnya sembunyi gitu. Jadi itulah sebabnya kita harus di show dulu. Kalau nggak di show kita nggak akan lihat apa-apa sih, gitu. Nah, ini aku stop dulu. Q label coba ya. Ini aku ganti Q label. Main label. Nah, aku jalanin. Nah, gini ya. Jadi yang pertama ini dulu. Bisa dimengerti ya teman-teman ya. Jadi kalau mau pakai label, push button, eh, jangan lupa dipanggil Qt widgetnya. Oke. Nah, oke. Lanjut berikutnya. Aku mau jelasin apa ya? Application udah, push button udah, eksekusi udah. Terus mengenai main window sama Q widget. Q widget sama Q main window. Nah, pakai Excel aja biar teman-teman ada bayangan. Ah, nggak usah deh. Jadi, mana ya? Ya udah deh, boleh pakai Excel. Oke. Oke. Jadi kalau dulu waktu awal-awal kita belajar pakai Qt kan aku bilang main window, main window, window.
main window sama widget. Aku ngomongin widget ya, bukan Qt widget ya. Widget. Atau pakai Q aja nggak apa-apa deh. Ini. Nah, Q main window sama Q widget itu sama. Ya. Jadi sekilas kalau teman-teman lihat, Q main window sama Q widget itu sama. Nah, bedanya di mana teman-teman? Jadi kalau main window, itu yang kita lihat full kayak gini teman-teman. Nih. Ini namanya Q main window. Tapi kalau kita ngomongin key widget, sebenarnya dia cuma di bagian jendela utamanya aja, area sini. Gitu. Jadi, key widget itu udah jelas di dalam main window. Gitu. Ini main window yang luar. Main window, ini widget. Nah, jadi kalau teman-teman butuh kayak nanti ngasih page layout, ngasih draw kayak gini, ngasih formula di program teman-teman, berarti pakainya di main window. Karena key widget cuma dia di main tampilannya aja. Gitu ya. Bisa dimengerti ya? Ya, keduanya sih sama-sama bisa dikasih label, sama-sama bisa dikasih push button sih. Cuma dari view-nya bedanya di sini. Sama-sama tampil gitu. Bedanya kalau Widget dia di apa namanya? Halaman utamanya, tapi kalau main window kita secara ini menyeluruh termasuk judul-judulnya kayak gini. Itu. Ya. Nah, aku baik lagi. Excel-nya aku hide. Oke, baik lagi di sini. Oke. Aku bikin lagi deh. Apa ya? Kata gini deh. Qt widget. Tadi ini Qt button ya. Gini aja. Ini label. Ini aku tulis button. Qt button. Kok nggak kelihatan? Q. Ini kenapa sih? Ah, Qt widget. Nah, push button. My button. Oke. Ini aku coba kasih apa ya jendela. Q. Aku pakai Qt widget. Q main window. Widget Q main window. Di sini aku kasih jendela. Ini jendela show. Oke, kita coba. Hmm. Oh ya, ini masih jalan. Sorry. Ya, aku jalan lagi. Nah, nih. Kalau di sini kita lihat dari codingan aku ya, label sama button teman-teman. Dia itu ada di dalam jendela. Jadi tadi jendela ini kan Q main window nih, ya kan? Jadi aku punya Q main window. Di dalamnya itu ada label sama buttonnya. Nah, tuh. Kenapa kok di sini kita lihat cuma tombolnya sih tempat? Iya, karena labelnya dia kehalang di sini. Ini loh. Kalau teman-teman lihat sekilas, ini ada label kehalang sama button. Jadi, kalau nggak percaya, coba ini aku hide ya. Buttonnya aku hide. Nah, aku stop dulu. Ya, kayak gini ya. Nah, ini ada label, ya kan? Ini buttonnya udah aku hide. Maksudnya nggak aku jalanin. Jadi, emang ada label di sini. Kalau kita tampilin kedua-duanya, nah, nah, labelnya kehalang, teman-teman. Jadi, tugas kita ini memposisikan labelnya supaya dia kelihatan. Caranya gimana? Kita pakai move. Label. Label.move. Nah, kita coba pakai koordinat.
Misal nih aku kasih berapa ya? 250, 250 kayak gini. Label.move. Buttonnya boleh sih, boleh. Kita coba aja ya. Button.move berapa ya? X-nya aku bikin sama aja. X-nya sama, kemudian Y-nya aku bikin lebih turun lagi. 270. Gini. Kita coba lihat apa yang terjadi. Ada nggak? Ah, oke. Jadi dia ada. Aku taruhnya ke ini ya. Lalu bawah ya. Kita coba rendah dulu aja deh. X-nya aku bikin 0. Yang ini aku bikin 10 kali ya. 10. Ini 0. Ini X-nya sama ya. X-nya sama deh. X-nya sama. Ini aku turunin. Gini. Kependekan. Oke. 50 coba. Nah, gini ya. Jadi kita aturnya pakai koordinat X sama Y. Dan ini beda kayak di matematika yang kalau teman-teman pakai Cartesius itu X-nya di sini, X-nya positif di sini ya kan. X positif di sini, Y positif di sini. Nah, ini beda. Kalau kita pakai di Python, dia itu sistemnya, ini katakanlah main window ya, ini main window. X-nya itu semakin ke sini semakin nambah, ya kan. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Y-nya ini yang bikin beda. Ya. Jadi dia nggak negatif. Semakin turun, dia semakin tinggi. Bukan semakin rendah. Gitu. Ya. Contoh, teman-teman bisa lihat di sini. Ini kan posisinya 0, 0. Berarti kan benar di pojok nih. Benar di pojok. Kemudian yang ini X-nya sama 0. Nah, Y-nya kita 50. Nah, posisinya ada di sini. Jadi dia semakin turun ke bawah. Gitu. Jadi konsepnya beda sama Cartesius. Ya. Oke. Teman-teman bisa atur pakai move kayak gini. Oke. Terus untuk penulisan label kayak gini, ada dua cara teman-teman. Ya. Kita bisa pisah kayak gini sih. Eh, Label. Jadi misal teman-teman ini kan berarti bikin label ditaruh di main window jendela, kan? Kita bisa ini sih label dot set text. Nah, ini main label. Jadi ini alternatif lain kalau teman-teman mau bikin label. Oke, ini aku coba run lagi. Ini masih buka. Nah, sama, nggak ada bedanya. Ini kalau teman-teman eh, mau lebih dipanjangin kayak set text. Jadi ini fungsinya teman-teman cuma bikin labelnya aja. Kemudian kata-katanya teman-teman bisa nggak apa-apa. Ya, digabung nggak masalah. Jadi label sama move kayak gini. Oke. Sampai sini teman-teman ada bayangan nggak bikin label sama bikin button? Masalah koordinat? Apa ada yang bingung nggak? Apa ada yang perlu aku ulangi? Kayaknya aman ya. Sorry Kak, mau nanya dong Kak. Hmm. Jadi tadi kan koordinat label sama buttonnya itu kan udah ini ya, udah paten ya. Misalkan kalau koordinatnya 0,0 ya di situ aja, 0,50 situ ya. Tadi kan kalau misalkan kakak ngeset koordinatnya itu agak gede angkanya, itu kan kalau misalkan tadi pertama kali dijalanin kan nggak langsung kelihatan tuh. Sedangkan Hmm. kalau misalkan ada beberapa misalkan kayak Google Chrome atau Microsoft Word gitu, kalau misalkan window-nya kita kecilin, ntar tombol-tombol sama teks-teksnya ikutan kecil tuh, ngikutin scaling window-nya. Itu gimana tuh, Kak? Oke, berarti sifatnya kayak responsif gitu ya. Iya. Nah, oke. Itu nanti kita pakainya Vue yang kemarin sempat Rio tanyain, hari ini nggak ada Rio ya, izin. Jadi kita nanti pakai VBox sama Hubbox layout kayak gitu. Nanti aja. Tapi konsep yang ini paham nggak teman-teman? Jadi ini kita bikin label dulu, basic dulu aja nggak apa-apa. Kita pelan-pelan. Label sama button, sama ngatur koordinat, aman nggak ada kendala? Aman ya? Saya aman, Kak.
Aman ya. Yang lain aman? Kalau aman, coba aku pengen kita pelan-pelan aja nggak apa-apa. Ini tadi absen tadi. Oke. Eh, bisa nggak teman-teman bikinin aku misal apa ya? Ini aja yang gampang. Form input data. Kok input sih? Apa ya? Yang pakai button. Apa ya? Pakai button apa ya? Gini aja deh. Hmm, data siswa gini aja. Data tempat duduk siswa. Tempat duduk siswa. Nih. Jadi katakanlah di sini ada siapa si A, si B, si C, si D, ya gitu. E, F, G, H, I, J, K, L. Nah, kemudian di sini ada kayak pengawas gitu ya. Pengawas. Nah, oke. Coba aku bikinin kayak gini. Nah, aku centerin dulu. Nah, ini nggak perlu center nggak apa-apa sih. Ini berarti pakai button. Atau susah ya kayak gini ya. Pakai koordinat aja teman, nggak apa-apa. Pakai koordinat. Pakai koordinat ya. Jadi teman pakai koordinat, bikin button kayak gini. Di sini juga pakai button nggak pak? Pakai button. Nah, berarti kalau yang ini pakai label, ini pakai label, ini pakai button. Koordinatnya silakan diatur. Paling nggak ada Oh, cara gituin koordinat itu pakai dot move kan? Dot move. kenapa? Pakai dot move ya? Set move. Oke. Oke ya. Thank you, Kita Kak. bikin kayak gitu. Kita bikin kayak gini dulu aja, simple ya. Yang penting teman-teman paham dulu masalah label sama push button sama pemakaian koordinat gitu ya. Ini tasnya coba aku eh, crop kirim ke chat sama codingan aku tadi. Anu tadi kemana sih? Ini. Ini kalau teman-teman butuh referensi aku kirim lewat chat juga. Oke. Nah, ini aku stop share. Coba teman-teman saya screen dulu. Bikin kayak gitu aja dulu. Nanti aku terangin pelan-pelan, lanjut pelan-pelan ya gitu. Udah bisa teman-teman? Apa ada kendala? Bisa teman-teman? Apa ada kendala? Langsung saya screen aja. Karena aku sekarang absen yang belum tadi. Ada kendala teman-teman saya screen-nya?
Nanti kalau udah aku lanjutin dulu. Aku lanjutin. Jadi kita pelan-pelan aja gak apa-apa. Oke, Java. Teman-teman boleh pakai Q widget, Q main window nggak apa-apa. Yang penting tadi udah aku jelasin bedanya Q main window sama Q widget ya. Jadi kalau Q widget dia cuma kayak main window-nya halaman utama, tapi kalau main window dia lebih ke kompleks. Jadi cakupannya lebih luas. Kalau ada satu yang bisa berarti aman sih. Berarti kita tinggal main apa koordinat.
Kalau kepanjangan sampai tempat duduk aja nggak apa-apa sih teman-teman. Kita aku coba main koordinatnya dulu aja. Kalau kepanjangan katanya dihapus aja nggak apa-apa. Data tempat duduk itu nggak masalah. Potong kok kayak punya saya labelnya ininya. Label Heeh, data tempat duduk siswanya kepotong. iya. eh Hurufnya kurangin aja nggak apa-apa. Hurufnya kurangin dulu aja. Data tempat duduk gitu dulu aja nggak apa-apa. Kak, Gimana? gimana caranya biar bikin butonnya banyak gitu? Ya kamu bikin button satu, terus nanti button dua gitu nggak apa-apa. Oh, oke Terus oke. nanti tinggal main koordinatnya aja, ditaruh di X, Y-nya berapa. Oh, oke. Gue sih, Kak. Oke, coba dulu aja ya. Sorry Kak, ini bener-bener nggak ada cara yang lebih efisien dari ngeset satu-satu gini Kak. Sebenarnya ada, kita pakai VBox layout sama Hbox layout sih. Cuma ini kita fokus koordinat dulu aja. Jadi eh, aku pengen teman-teman paham masalah peletaan koordinatnya gitu. Tinggal dikopas aja yang bikin kotak itu, A sampai L itu. Dikopas aja jangan diketik satu-satu. Teman-teman tinggal ganti dalamnya aja terus nanti diatur posisinya.
Atau kalau teman-teman labelnya mau diganti, label, buttonnya diganti label nggak apa-apa. Berarti kan tinggal ganti apa plus button ganti label nggak masalah. Tinggal ganti widgetnya aja kan berarti. Yang penting aku pengen teman-teman netapin koordinatnya itu di posisinya, peletakan koordinatnya. Ada yang udah jadi, satu aja, satu aja salah satu. Saya udah semua kayaknya Kak. Coba, coba aku pengen lihat. Saya kan ya Kak ya. Oke, ini aku tipenya Arya. Kak punya aku kok nggak show ya Kak? Label. Udah dikasih app execution, app titik exec, udah apa belum, Re? Udah. Maksudnya Oke, dia nggak muncul. Aku udah udah move. dikasih show. Aku makin move. Coba aku lihat punya Re. Oke, punya Arya udah bener. Aku lagi mau nyoba satu sih. Oke, Salah nih. Oh, nah, ini oke. saya. Heeh. Tuh, nggak ada apa-apa, Sob. Show-nya belum ada. Oh Harus jadi ini, label A dot show itu. no, benar. Ini show-nya harusnya di paling bawah sini, Re. Oh, oke. Oh iya, sip. Thank you, sir. Oke. Ya, kayaknya eh Arya udah paham yang lain aman ya. Tinggal ngatur koordinat. Dava gimana, Dava aman? Isan gimana, ada kendala?
Coba tampilin dulu Isan. Bisa nggak? Itu kamu komen dulu. Button 7 sampai seterusnya kamu komen dulu. View-nya gimana? Oke. Oke, kurang lebih teman-teman paham lah ya. Cara atur koordinat. Ini aku stop. Aku stop share ya. Aku lanjut lagi. Nah, aku stop share ya. Nah, aku share screen lagi. Screen aku. Oke. Oke. Tadi kan aku kayak gini ya. Pakai Qt 5 terus import Qt GUI, Qt Core sama Qt Widget. Nah, sejauh ini kita baru pakai Qt Widget. Oke. Jadi kita nggak perlu ini dulu. Ya, kayak gini. Nggak ada masalah sih kalau aku play. Tetap sama hasilnya. Nah, karena kan kita emang belum butuh Qt Core sama Qt GUI tadi. Nah, ini aku pengen ringkas lagi, jadi biar kita nggak melulu nulis Qt widget mulu. Nah, caranya gini. Ini aku taruh di sini, Qt widget di sini. Nah, ini berarti aku hapus. Jadi biar kita nggak melulu manggil ini. Qt widget, Qt widget. Terus ini kita ganti pakai bintang. Ya kan? Paham ya? Apa masih bingung? Nah, aku kira aman lah ya. Jadi yang tadi awalnya Sorry pakai Kak, Qt. mau Hah? nanya dulu bentar Kak. Ini kan dari form Qt5.Qt widget. Nanti kalau misalnya kita mau import Qt GUI atau Qt Core itu nambahinnya gimana Kak? Ya di sini from gini. Pakai Qt 5 titik Qt Qt GUI kayak gini import Oh, bintang gini. oke oke oke. Jadi ini biar kita nggak melulu manggil Qt widget aja sih, kan lebih ringkas nih teman-teman, ya kan? Nah, jadi cukup kayak gini. Dan sebenarnya kalau eh, apa ya, kita nanti apa namanya kerja di project besar, kan nggak semua kita pakai nih, ya kan? Nggak semua kita pakai. Kita cuma butuh beberapa. Contoh misalnya kita cuma pakai Q push button, Q label. Jadi kita nggak semua pakai kan? Nah, dan di bawah sini juga sama sih, nggak ada bedanya. Cuma kalau kita kerja di proyek besar, ini pengaruh. Karena kita cuma import yang kita butuhin aja. Sampai sini bisa dimengerti ya. Nah, oke. Ini ini aja nggak apa-apa deh. Ya, oke. Nah, eh aku pengen ganti ini. Kita pakai konsep object oriented (OOP). Nah, ini aku contoh, aku tulis sedikit ya. Nah, aku taruh di sini. Jadi kita pakai konsep OOP. Aku bikin kelas, eh, aku bikin main window lah. Main window kayak gini. Terus di sini aku pakai key widget aja. Biar kita nggak terlalu kompleks ya. Key widget. Aku pakai key widget aja. Nah, main window key widget. Terus aku bikin eh, apa namanya ini? Konstruktor. Ini. Teman-teman lihat dulu aja, lihat dulu aja. Oke. Salah, sorry, sorry. Oke, seperti ini. Kemudian di sini aku bikin layout. Nah, kita mulai pakai layout aja. Vertical layout. Oke. Nah, aku bikin button 1, Q push button, hmm, tombol 1, button 2, button 3. Oke. Terus apa lagi ya? Layout deh. Layout, add widget. Hmm, dan layout, VBox layout. Oh, belum aku import di sini. Di widget. Nah, di widget belum aku tambahin.
key widget. Nah, layout add widget. Nah, button 1, button 2, button 3, terus self titik layout kayak gini. Ini aku hapus. Ini aku hapus. Ini aku hapus. Oh ya, aku bikin objeknya dulu. Jendela sama dengan main window. Nah, bentar aku play dulu ya. Play dulu ada bug nggak? Queue application is not. Hmm. Nah, oke. Nah, oke. Ya, aman. Oke, jadi gini. Tadi kan kita belum pakai konsep OOP. Nah, sekarang aku coba pakai konsep OOP. Caranya gini. Ya, pakai kelas, ya kan? Nah, kelas ini dia itu berarti turunan. Turunan dari Q widget. Aku pakai Q widget ya. Kalau eh, kalau aku coba pakai main window nanti agak kompleks sih. Takutnya teman-teman bingung. Jadi kita coba pakai Q widget dulu aja. Q widget. Terus, nah ini aku bikin layout teman-teman ya. Yang tadi ditanyain Arya. Nah, jadi aku pakai layout. Aku pakai vertical layout. Jadi kalau teman-teman dia tadi sekilas pas aku play, dia kan malah batunya ke bawah tuh. Ya kan? Jadi kita nggak perlu pakai koordinat. Saya kenapa teman-teman kalau kita pakai koordinat, takutnya nih teman-teman nggak responsif kayak tadi. Teman-teman harus apa namanya nge-drag apa ya windownya ya kan. Dia nggak responsif. Kalau kayak ini kan tadi dia lebih itu ya. Kalau aku tarik, nah dia responsif, melar ikutan melar ya kan. Kita ke bawah sama gitu. Jadi emang aku saranin teman-teman pakai layoutingnya aja, nggak pakai koordinat. Soalnya kalau nanti kita pakai device lain, pakai laptop yang lain, maksudnya beda beda ukuran laptopnya, takutnya nanti tata letaknya ini yang kacau gitu. Jadi teman-teman kalau bikin tampilan pakai layouting aja. Ini aku contohin VBox layout, berarti dia vertikal, tampilnya dia ke bawah. Dan di sini aku punya button 3, aku bikin 3 ya kan. Kemudian kalau teman-teman mau nambahin, nah, ini layout add widget. Layout itu dari sini ya kan, dari virtual vertikal vertikal box layout. Nah, nanti kita tambahin widget button 1. Jadi kalau teman-teman lihat, berarti button 1 itu dia apa ya? Eh, ini button 1, button 2, button 3. Di sini tuh layout gitu. Jadi button dia di dalam layout. Kalau kita lihat dari penulisan sintaks seperti ini, ya kan? Nah, self self kan berarti kelas my window sendiri nih, my window. Yang mana itu dia key widget. Key widgetnya kita atur layoutnya ngikutin layout ini. Ya, bisa dimengerti ya. Jadi nggak masalah teman-teman mau ganti ini, yang penting sama, penamaannya sama. Ya, oke. Bisa dimengerti teman-teman. Jadi selebihnya sih sama sih. Ini apa tetap kita pakai key application jelas. Ini window-nya, jendelanya kita ngambil dari objek ini. Kita bikin objek. Nah, kita pakai konsep OOP, Object Oriented. Nah, ini. Terus aku mau jelasin apa lagi ya? Masalah tombol udah, terus apa bentar, aku buka catatan dulu. Oh, set geometri dulu. Udah apa belum ya? Set geometri. Jadi, kita atur ukuran self dot set geometri. Ini buat XY sama width Y. Nah, jadi dia butuh 4 parameter. Eh, startnya kita dari titik mana? X-nya dari mana? Y-nya dari mana? Nah, gini. Jadi kalau ini teman-teman atur 0 sama 0, berarti dia harusnya mulainya dari pojok sini. Ya enggak? Ya kan? Terus ini width sama height-nya kita atur. Misal di sini aku pakai 500 saja ya.
500, 500. Ini XY aku bikin berapa ya? Coba aku bikin dulu 0 sama 0. Beneran di pojok nggak? Dan aku play. Nah, beneran di pojok ya teman-teman ya, 0 sama 0. Coba aku ganti ini 100 sama 100 deh. Ini aku kecil aja tadi agak agak kegedean ya teman-teman ya. 75, 75. Nah, nah, berarti dia startnya dari koordinat 100, 100. D sama B-nya 75, 75. Tuh. Terus apa lagi ya? Hmm, oh ya, title ini teman-teman. Title ini. Nah, nih, title ini. Ini kan misalnya Python nih teman-teman. Nah, sebenarnya kita bisa ganti sih. Kita ganti pakainya berarti self dot set window title ini. Window title. Nah, nih, misal Python Pro. Bisa nggak? Kita coba lihat. Nah, bisa ya teman-teman ya. Jadi tambahnya itu set geometri sama set window title. Nah, virtual, virtual lagi, vertikal, sorry, vertikal box layout. Jadi kita udah nggak pakai koordinat. Ketika teman-teman tambahin push button, dia langsung auto turun ke bawah karena dia vertikal. Nanti kalau teman-teman pakai horizontal berarti box layout. Dan jangan lupa nanti diimport di sini. Atau kalau teman-teman nggak mau repot, kasih bintang aja. Tapi nanti impact-nya kalau project teman-teman besar, jadi makin lemot. Gitu. Bisa dimengerti ya? Apa ada yang mau ditanyakan? Aman teman-teman? Aman ya? Oke. Kalau aman, Sorry Kak, mau nanya bentar Kak. oke. Em, ini kan layoutnya, box layoutnya nih kakak setnya vertikal nih. Berarti kan Hmm, setiap button sama setiap label yang ditambahin ke main window-nya itu nambahnya ke bawah tuh. yes, betul. Kalau misalkan ke samping tuh gimana Kak? Kita Tambahin coba Q pakai H ini ya. Kita coba horizontal. pakai. Nah, Kita coba. Oh ya, belum belum aku itu ya. Belum aku import. Nah, nah gini. Bisa jadi dimengerti? kalau misalkan mau biar kayak apa sih ininya layout desainnya tuh fleksibel tuh langsung import dua-duanya aja bisa kali ya kayak. Bisa. Nanti ada yang namanya grid layout, teman-teman. Oke. Kita pelan-pelan aja nggak apa-apa. Ya. Tadi aku tambahin virtual lagi. Vertikal. Vertikal sama horizontal. Ya. eh Coba gini aja. Kita latihan lagi. Aku pengen Oh ya, teman-teman. Sir. Gimana? Yang tadi tuh set geometri itu untuk set apanya sih? Kanvasnya bukan? Oke, set geometri ini ya. Ada 4 Iya. parameter. Ini koordinat X-nya, ini Oh, X, koordinat Y. Y. Ah. Terus ini width sama height. Aku lupa ini Oh. yang mana. Nah. Hmm. Ya, pokoknya itu. Oke. Thank you, Sir. Aman ya. Oke. Baik lagi. Masih ada waktu sedikit. Aku pengen teman-teman bikinin aku apa ya? Hmm, pokoknya dia gimana ya? Intinya judul window-nya. Kan teman-teman bikin gini. Ini judulnya kasih nama teman-teman deh. Nama, ya kan? Di bagian judul kasih nama teman-teman. Ini ukuran videonya aku pengen teman-teman bikin berapa ya? 450 kali 450. Oke, startnya dari 100,150. Startnya, berarti X-nya ini ya, X, Y. Kemudian kata-katanya apa ya? Hmm, Apa ya? Misal, ini kan nama teman-teman nih. Nama masing-masing. Ini bagian judul ya, ini bagian judul ya. Nah,
bagian judul. Kemudian di Itu sini, di atas window-nya itu kan, Sir? yes betul. Oh, ya udah. Oke, oke. Ini nama, terus ini nama teman-teman, nama masing-masing. Terus ini eh, kota asal gitu aja. Nah, kota asal teman-teman, kota asal, terus apa lagi ya? Jenis kelamin deh, jenis kelamin. Nah, jenis kelamin masing-masing. Kelamin. Nah, ini. Aku pengen teman-teman bikin ini pakainya label. Ini pakai push button. Sama. Ini kasih tombol lagi nggak apa-apa sih. Submit gitu. Ini pakai push button. Bisa ya teman-teman ya? Ini aku crop dulu. Bentar. Eh, oke. Ini aku crop. Aku kirim ke chat. Terus yang tadi potongan programnya juga aku screenshot buat pedoman teman-teman. Jadi ke bawah aja. Kita ke bawah aja, nggak perlu ke samping. Ya, ya, aku stop share. Yuk teman-teman saya screen aja. Kalau ada satu dua orang yang bisa berarti aman. Nggak ada kendala. Langsung saya screen aja teman-teman. Nggak apa-apa. Sir, ini perlu wajib pakai kelas nggak, Sir? Saran aku sih iya, karena nanti nextnya apa? Kita bikinnya aplikasi pakai objek, objek oriented. Takutnya nanti Oh, nggak ada oke. gitu, bingung gitu. Kalau teman-teman lihat di tutorial-tutorial YouTube, pasti dia pada pakai objek. Jadi teman-teman bikinnya di bagian init, baru di apa? Baru teman-teman bikin objeknya di bawah. Tiap kali pengaturan key widget berarti pakai self titik self titik karena kita berhadapan di objek my window-nya itu pakai key widget.
pakai vertical layout ya teman-teman ya, biar dia ke bawah. Kalau horizontal dia nyamping. Ini nggak perlu sih Isan. Widget nggak ada layout. Layout kita bikin sendiri. Pakai ini. Bentar. Berarti ini nggak perlu. Jadi widget ya cuma kayak kontainer aja gitu loh teman. Kontainer buat teman-teman naruh push button, label, line edit. Oh iya harusnya tadi pakai line edit aja ya. Baru kepikiran. Line edit. Select. Kak, sorry Kak, mau tanya dong Kak. Oke. Di saya begitu di run tuh
errornya cannot import name QV box layout. Ini barusan di run. Iya Kak, nih coba saya run lagi ya. Coba run lagi. Tuh, cannot import name QV box layout. Qt widget. Baik Qt 5, Qt widget. Qt widget ya. VBox layout L-nya besar. Ah iya, sorry. Ah iya benar. Oke, sorry. Thank you ya Kak ya. Oke. Kak, punya aku kok kalau di run kayak gini ya, Kak? Ini kan udah nih. There's no attribute set layout. Nggak ada attribute set layout. Mana ya? Apa? Kenapa sih? Coba run lagi. Coba run. QV VBox layout object has no attribute set layout. Tuh, dia kayak gini, Sir. Dalam satu tempat. Ada, kayak aku lupa loh, Sir. Pokoknya, jadi kita set layout, terus ininya main window gitu. Pokoknya. Aku lupa kayak mana, Kak, tapi kalimatnya. Oh, gini kali, Sir. Tadi di chat aku mana sih? Nah. Aku buka. Self.set layout. Self. Nah, Nah, oke. gini kan, Sir? Oke, sip. Oke, coba push buttonnya kamu ganti pakai line edit. Q line edit. Jadi Apa dia sih? kayak inputan. Kan itu Oh, pakai Q push button kan? Nah, kamu coba nah. ganti pakai Q line edit. Q line edit. Jadi dia New kayak, line edit ya, Sir? hmm, ini aku tulisin, line Oke. edit. Oke, sip. Gini ya, Sir. Ini bukan? Yes. Nah, push buttonnya kamu Oke, ganti sip. pakai line edit. Semua. Yang itu aja, tiga itu. Submitnya tetap pakai button. Submitnya tetap pakai button. Gini, Sir. Udah, Nah, Sir. sip. Berarti tinggal nama sama jenis kelaminnya itu. Sip. Thank you, Sir. Oke. Udah Kak, nggak tahu deng. Coba run. Bentar. Saya coba sedikit tapi bener error, emang error nggak? Nah, 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 sip. Bisa gitu kok. nggak tahu mau diapain di submit buttonnya. Nah, ya kan emang belum aku jelasin. Gak apa-apa. Ya oke. Aduh, Isan sama Arya gimana? Aman? Ya apa-apa, kita pelan-pelan aja. Yang penting kita semua paham. Tambahin lagi aja Arya. Tambahin lagi. Nanti dia auto itu kok. Ngerem tempet gitu. Apa? Dempet gitu loh. Ya nanti auto dempet. Coba Isan jalanin. Bisa nggak? Masih kosong. Push button, add widget. Ke bawah lagi, Isan. Ke bawah lagi. Self set layout. Layout. Di application.
Jendela my window. Set layout, add widget. Coba coba naik Isan. Layout, Facebook layout, saya title seperti ini my window key widget. Nah itu dua. Atasnya juga definite-nya juga. Oke. Tinggal naruhnya ya. Berarti di selang-seling label, button gitu. Sebenarnya di sini aja sih. Selang-selingnya di sini. Ini biarin kayak tadi nggak apa-apa, Isan. Jadi kamu ini label 1, button 1, label 2, button 2, label 3, button 3, baru button 4. Button submit-nya bisa? Ada? Tambah button submit. Oke. Sekarang coba ini kan pakai button tuh, ya kan? Pakai button, kamu ganti pakai line edit. Biar dia seolah-olah kayak input data gitu. Sorry gimana Kak? Kurang kurang nangkep. Coba play lagi ya, deh. Play lagi. Oke. Nah, ini kan button nih. Ini tombol, ini tombol, ini tombol. Nah, Mm-mm. pakai push button kan? Mm-mm. Nah, kamu ganti pakai Q-line edit. Q-line edit. Mm-mm. Nah, supaya nanti dia bentuknya kayak form input data. Coba kamu ganti Mm-mm. dulu. Oke, bentar ya Kak. Hmm. Q-line edit. Nah, sip. Isan udah, Isan? Berarti kalau nambah Qlen edit, berarti di sini ditambah juga Kak, di from-nya ini. Heeh. Nah, sip. Oke. Sampai sini aman, teman-teman? Apa ada yang bingung? Tapi ini bisa di move nggak Kak? Apanya? Kayak labelnya tuh bisa di move atau gimana gitu? Mau di move ditaruh di Atau mana? Aku tanya dulu. Mau di move ditaruh di mana? di mana aja gitu? Misalnya ini mau ditengahin, atau gimana? Oh, itu kita mainnya pakai layouting sih. Eh, pokoknya aku nggak saranin teman-teman pakai koordinat yang tadi. Ya. Tadi aku cuma apa ya, biar teman-teman paham kalau koordinat ini ditaruh di sini gitu. Tapi aku nggak saranin teman-teman pakai koordinat.
Takutnya nanti kalau teman-teman ngeran aplikasi pakai laptop yang lain, nanti malah dia geser-geser gitu, jadi nggak presisi. Jadi alangkah baiknya emang pakai VBook layout, Dropbox layout. Sebenarnya ada lagi namanya QGIS, grid layout sama form layout. Nah, kayak tadi harusnya kita pakai form layout. Tapi aku jelasin basicnya dulu aja, vertikal sama horizontal. Oke, gitu aja teman-teman. Nggak kerasa nih, sudah setengah 6, ya kan? Aku izin stop ya teman-teman ya. Nah, tadi aku lihat juga semuanya sudah selesai, jadi aman. Sejauh ini aman? Eh, aman ya? Apa gimana? Ada yang mau tanya nggak? Aman sih, aman. Aman ya? Oke. Nggak apa-apa teman-teman, kita belajar dikit aja hari ini, ya kan? Bikin push button sama label, nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting teman-teman semuanya paham. Ya, gitu. Kalau gitu aku pamit, kita ketemu lagi minggu depan ya. 3 pertemuan teman-teman, 3 pertemuan. Thank you ya teman-teman ya. See you next week and bye. Dadah.